Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari mahasiswa farmasi dengan mata kuliah rancangan obat. Kami dari kelompok 5 atas nama Sopian Pasaribu, Sahat Barimbing, Laura Situmorang, Tiara Hisabella, Veronica Tarihoran, Opelina Simajuntak, Elvin Simbolon, dan juga Yohana Silalahi. Kami akan menjelaskan pengujian obat baru. Obat baru adalah obat yang terdiri dari satu atau lebih zat, baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, bahan pembantu, atau komponen lainnya yang belum dikenal hingga tidak diketahui khasiat dan keamanannya. Penemuan dan pengembangan obat terus-menerus dilakukan untuk terus menghasilkan produk-produk yang bermanfaat di dunia kesehatan. Target obat biasanya berupa sel, protein, gen, ataupun biofarmaseutik. Uji praklinis dan uji klinis merupakan tahapan yang penting dalam penemuan dan pengembangan obat. Proses penemuan obat baru. Tahapan yang dilakukan dalam penemuan dan pengembangan obat baru yaitu penseleksian target kerja obat, dilanjutkan dengan penentuan senyawa, kemudian memprediksi kinerja senyawa berdasarkan struktur kimia. Lalu dilanjutkan dengan pengujian praklinis, in vitro dan in vivo, dan uji klinis untuk melihat respon obat terhadap tubuh manusia. Jika tahapan pengujian telah dilalui tahapan registrasi, merupakan tahapan akhir untuk mendapatkan izin edar dari pihak berwenang. Penentuan target. Target obat biasanya berupa sel, protein, gen, ataupun biofarmaseutik. Satu target obat yang baik adalah target yang dapat menyeleksi beberapa kandidat molekul obat yang secara aktif dapat berinteraksi dengan target sehingga dapat digunakan sebagai obat yang efektif. Screening senyawa obat. Screening dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa yang akan bekerja di target yang akan diobati. Penentuan senyawa ini dapat dilakukan dengan melakukan sintesis ataupun isolasi dari senyawa yang dimaksud. Hasil dari prosedur screening ini disebut sebagai senyawa utama, yaitu merupakan kandidat utama. Optimasi senyawa secara komputasi. Selanjutnya dilakukan pendekatan senyawa secara in silico. Salah satunya yaitu penambahan molekul secara kimiawi. Pendekatan secara kimiawi komputasi dapat digunakan untuk memprediksi aktivitas struktur, interaksi yang terjadi antara struktur dengan molekul target atau antara sesama molekul obat. Uji praklinik. Uji praklinik dan uji klinis merupakan tahapan yang penting dalam penemuan dan pengembangan obat. Uji praklinik merupakan persyaratan uji untuk kandidat obat. Dari uji ini diperoleh informasi tentang efek farmakologi, profil farmakokinetik, dan toksisitas dari kandidat obat. Pada mulanya yang dilakukan pada uji praklinik adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel tarsolasi atau organ tarsolasi atau in vitro. Selanjutnya pengujian praklinis dilakukan pada hewan atau in vivo. Setelah kandidat obat dinyatakan mempunyai kemanfaatannya dan aman pada hewan percobaan, maka selanjutnya dilakukan uji klinik atau diuji pada manusia. Uji pada manusia harus diteliti dulu kelayakannya oleh komite etik. Uji klinik terdiri dari 4 fase, yaitu Fase 1. Kandidat obat diuji pada sukarelawan sehat 25-50 orang untuk mengetahui apakah sifat yang diamati pada hewan percobaan juga terlibat pada manusia. Pada fase ini ditentukan hubungan dosis dengan efek yang ditimbulkannya dan profil farmakokinetik obat pada manusia. Fase 2. Kandidat obat diuji pada pasien tertentu 100-200 orang. Diamati efikasi pada penyakit yang diobati. Obat memiliki efek yang potensial dengan efek samping rendah atau tidak toksik. Pada fase ini mulai dilakukan pengembangan dan uji stabilitas produksi dari obat. Fase 3. Melibatkan kelompok besar pasien sekitar ribuan orang. Di sini obat yang dikembangkan dibandingkan efek dan keamanannya terhadap obat pembanding yang sudah diketahui. Keputusan diberikan oleh pengatur nasional di Indonesia berdasarkan hasil pengujian dikeluarkan oleh BPOM.
Fase 4. Setelah obat dipasarkan, masih dilakukan studi pasca pemasaran atau post marketing surveillance yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi, berbagai usia dan ras. Studi ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. Setelah hasil studi 4, evaluasi masih memungkinkan obat ditarik dari perdagangan jika membahayakan. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah penemuan dan pengembangan obat terus-menerus dilakukan untuk terus menghasilkan produk yang bermanfaat di dunia kesehatan. Tahapan yang dilakukan dalam penemuan dan pengembangan obat cukup panjang hingga diedarkan di tingkat konsumen.